Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Subhalmuan Panjaitan dengan NPM 2413045026, siap mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Teori Musik 2 dengan dosen pengampu Dr. Riyad Hidayatullah MPD. Sekarang saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan pertama. Pada tingkat 4 versi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Jelaskan mengapa bisa begitu. Uraikan secara rinci yang Anda ketahui. Gunakan logika Anda, termasuk juga menjelaskan mengapa tingkat 4 inversi 1 ditulis dengan 6 saja di atas. Berikut juga tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas dan tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Baik, saya akan menjawab yang pertama. Tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Inversi 2 dari tingkat 4 ini adalah chord Gis. Gis berisikan Gis, bis, dan dis. Inversi pertama adalah bis, dis, dan Gis. Dan inversi kedua adalah dis, Gis, dan bis. Menunjukkan mengapa nada 6 berada di atas dan angka 4 berada di bawah itu menunjukkan interval nada antara interval D ke B adalah 6 jarak nada, dan D ke Gis adalah 4 jarak nada. Oke, karena itu mengapa 6 di atas dan 4 di bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja di atas. Mengapa ditulis demikian? Tingkat 6 adalah nada B dan chordnya adalah berisikan chord B dengan diisi B di fis. Inversi pertama ditulis dengan D fis B. Mengapa hanya ditulis 6 saja? Karena jarak antara D ke B adalah 6 dan jarak D ke fis adalah 3. Jarak ketiga sudah sangat sering digunakan sehingga tidak ditulis karena sudah baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja. Mengapa ditulis 6 saja? Tingkat 6 dalam tangga nada D adalah B. Chord B berisikan B, D, fis. Inversi pertama dalam chord B adalah D, fis, B. Mengapa ditulis hanya 6 saja? Karena nada D ke fis biasanya sudah ditulis karena sudah termasuk ke dalamnya, atau dalam artian kata implisit, tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan, dan hanya ditulis 6 sebagai interval sek, yaitu dari D ke B. Itulah mengapa interval 6 interval tingkat 6 inversi 1 hanya ditulis 6 saja. Selanjutnya tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas. Mengapa hanya tingkat 2 dalam tangga nada D adalah E. E di sini adalah chord E minor. E minor berisikan E, G, B. Dalam inversi satunya adalah G, B, E. Baiklah, berikutnya juga tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas. Nada kedua dari tanggal nada D adalah E. Versi tingkat 2, simbol 2
adalah simbol untuk chord ketujuh pada derajat 2 yang artikan E minor 7 atau E7 dalam inversi ketiga. Lokasi dalam tangga nada D mayor adalah nada kedua, D, E. Mengapa ditulis 2? Ini menunjukkan inversi ketiga dari chord E7 atau E minor 7, di mana nada terendah atau bassnya adalah D, nada ketujuh dari chord. Interval di atas bass D, D ke E adalah second. Susunannya adalah E7, E root, inversi ketiga, bass D, E, G, B. Berikut jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan atau soal kedua. Dalam teori musik ada istilah enharmonis atau not yang sama tetapi penulisannya berbeda. Jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Misal, dalam tangga nada G, susunan G, A, B, C, D, E, fis, dan G lagi. Kenapa fis ditulis fis bukan ges? G mol. Jelaskan maksudnya. Baiklah, dalam teori musik, dalam satu birama tidak boleh ada dua tanda yang berbeda, crash dan juga mol. Tidak boleh ada dalam satu birama. Dan juga dalam tangga nada tidak diperbolehkan atau tidak boleh ada dua nama yang nada yang sama dalam satu tangga nada. Contohnya adalah tangga nada G. Tangga nada G sudah memiliki huruf G. Maksud saya ada dua huruf yang sama, G, G, A, B, C, D, E, fis, G. Jika nada fis diganti dengan nada ges atau G mol, menandakan sudah melanggar peraturan yang ada dalam teori musik, yaitu tidak membolehkan atau tidak mengizinkan ada dua huruf yang sama dalam satu tangga nada. Dan juga dalam penulisan itu pasti akan mempersulit sang pemain untuk membaca tulisan yang seperti itu. Terdapat nada ges dalam fis, itu akan mempersulit kita dalam membaca partitur dan juga dalam penulisan itu akan mempersulit kita untuk membaca sebuah partitur lagu jika terdapat dua tanda yang berbeda dalam satu nada. Memang nada dalam simbol tersebut sama, fis dan ges ada dalam satu tuts piano yang sama, tuts hitam, tetapi dalam penulisan itu akan mempersulit kita. Dan juga dalam birama, jika sudah terdapat K sinekturnya tanda crash, itu berarti tidak boleh menambah tanda mol dalam penulisan tangga nada tersebut. Terima kasih. Perbedaan utama antara musisi yang mempelajari teori musik dan tidak terletak pada pendekatan sistematis dalam memahami, menciptakan, dan mengajar musik. Musisi dengan latar belakang teori mampu menganalisis struktur musik, menjelaskan konsep harmonis, dan menciptakan komposisi dengan teknik seperti modulasi dan polaritmi. Mereka juga lebih mudah berkolaborasi, menggunakan notasi standar, dan mengajar konsep musik secara terstruktur. Sementara musisi otodidak mengandalkan kepekaan telinga dan intuisi yang mampu menghasilkan
ekspresi spontan, tetapi sering kesulitan dalam melakukan transkrip karya secara akurat atau mengartikulasikan pengetahuan musikal. Bagi calon musisi atau guru musik, musik berperan penting dalam 1. Perkembangan komposisi dan aransemen yang variatif. 2. Pengajaran konsep musik yang metodis. 3. Kolaborasi antara musisi serta eksplorasi berbagai genre. Teori musik berfungsi sebagai kerangka pengetahuan yang luas, kreativitas sekaligus efisiensi berkarya. Idealnya seorang musisi yang menggabungkan penguasaan teori dengan kepekaan musikal alami untuk mencapai kedalaman artistik dan pedagogis yang optimal. Begitulah jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Berikut saya telah menjawab semua pertanyaan dalam ujian tengah semester mata kuliah Teori Musik 2 dengan dosen pengampu Dr. Rian Hidayatullah MPD. Terima kasih.